Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan dari PPT kami. Sebelum kami menyampaikan penjelasan tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu dari kelompok 3 yang terdiri dari Olga Presianata, Paulus Saputra, Penti, dan Pipin Griani. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar dengan cara bergerak, menyentuh, dan bekerja. Nah, maksudnya di sini adalah belajar dalam kinestetik ini, mereka ini lebih mengutamakan kepada indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Seperti yang kita tahu bahwa jika belajar, anak-anak maupun orang dewasa lebih aktif kepada gerakan-gerakan fisik, sehingga itu membuat mereka lebih menangkap kepada pelajaran yang telah diberikan. Nah, gaya belajar kinestetik ini selalu berorientasi dengan fisik dan banyak bergerak, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak terlalu banyak diam dalam waktu lama. Nah, maksudnya di sini adalah mereka ini belajar dan dalam selalu berorientasi dalam gerakan fisik, dan menghafal itu pun dalam ketika mereka belajar. Mereka juga membaca menggunakan jari mereka sebagai petunjuk sehingga mereka tidak salah, dan mereka banyak cenderung kepada gerakan dan isyarat tubuh. Dan mereka ketika belajar ini tidak banyak waktu untuk mereka menangkap, sehingga mereka banyak melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka lebih menyenangkan kepada diri mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Olga Presianata. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai ciri-ciri belajar kinestetik. Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpai, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangan aktif. Yang ketiga, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang keempat, sulit menguasai hal-hal abstrak peta, simbol, dan lambang. Yang kelima, menyukai praktek atau percobaan. Yang keenam, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Adapun belajar kinestetik memiliki kelebihan, yaitu 1. Umumnya memiliki penampilan yang rapi. 2. Lebih pintar dalam bidang olahraga. 3. Suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. 3. Kerjasama antar mata dan tangan sangat bagus. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang gaya belajar kinestetik ini. Nah, gaya belajar kinestetik ini selain dia memiliki kelebihan, dia juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya diantaranya yaitu yang pertama, mudah gelisah dan frustasi dalam mendengar sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Nah, hal ini terjadi karena dalam belajar kinestetik ini mereka akan lebih aktif dan selalu ingin bergerak, sehingga sulit bagi mereka apabila mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama. Itulah mengapa mereka akan merasa mudah gelisah dan frustasi. Kemudian lanjut, yang kedua, kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Nah, hal ini dilakukan supaya mereka akan lebih mengingat suatu kata ataupun frasa. Makanya mereka membaca itu menggunakan jari telunjuk. Kemudian yang keempat, kurang menguasai dalam belajar geografi. Hal ini terjadi karena belajar geografi ini biasanya hanya menjelaskan tentang teori dalam penyampaian materinya. Nah, itulah mengapa mereka akan kurang menguasai dalam bidang geografi ini,
Sebab seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sulit bagi mereka apabila mendengarkan sesuatu itu sambil duduk dan diam. Kemudian berbeda halnya dengan apabila mereka belajar pelajaran yang lain, contohnya belajar di ruangan lab, yaitu contohnya belajar fisika, kimia, maupun biologi. Nah, mereka akan lebih aktif di dalam ruangan lab dan juga mereka akan lebih mudah mencerna pelajaran yang diadakan praktek. Kemudian bagi siswa dengan gaya belajar kinestetik ini, kondisi fisiknya merupakan salah satu faktor yang berperan penting karena mereka akan langsung melakukan tindakan secara fisik dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, berbeda halnya dengan seseorang yang belajar dengan kondisi fisik yang kurang sehat. Prosesnya dan hasil belajarnya akan tidak bersemangat dan juga mudah pusing dan juga mudah mengantuk. Hal ini akan membawa mereka dalam pengaruh negatif pada hasil belajarnya, karena kondisi fisik ini sangatlah penting bagi mereka, sebab apabila kondisi fisik mereka lemah, maka sulit juga bagi mereka untuk mengikuti suatu proses belajar. Karena pada dasarnya belajar kinestetik ini adalah suatu metode belajar dengan cara bergerak, menyentuh, dan juga bekerja. Demikian juga seseorang yang belajar dalam keadaan yang lelah, ia tidak dapat menjalankan proses belajar dengan baik dan hasil belajarnya pun tidak akan sempurna. Dengan kata lain, siswa yang sakit akan mengalami kelelahan fisiknya, sehingga sensori motoriknya akan lemah. Itulah mengapa proses belajar akan tidak efektif bagi mereka. Kemudian lanjut, pada pembahasan berikut ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar kinestetik memiliki hubungan positif dengan presentasi belajar. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien gaya belajar kinestetik sebesar 0,148, artinya semakin tinggi pengguna gaya belajar kinestetik, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar pada kategori cukup kuat. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang sedikit menyinggung. Kemudian jika teman-teman sekalian ingin membaca dan mengetahui tentang gaya belajar kinestetik ini, dapat dilihat pada referensi yang telah kami buat seperti ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.